Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel Desain. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan sebuah sharing ya, ataupun pengalaman pribadi saya ketika ikut kontes desain, yaitu tanda-tanda yang biasanya sering muncul ya ketika kita bakalan menang kontes desain. Nah, apa tanda-tandanya dan apa saja indikasinya teman-teman? Simak terus ya di video kali ini, jangan pernah skip. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru video dari saya. Oke teman-teman, kita langsung aja mulai videonya ya. Tapi sebelum itu, akan ada intro yang mau diikuti ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan lagi tutorial seputar kontes desain. Dan di video kali ini ya teman-teman, saya akan coba memberikan informasi seputar tanda-tanda yang biasanya harus teman-teman ketahui ya, ataupun tanda-tanda yang biasanya muncul ya ketika kita ikut kontes desain. Nah, tanda-tanda ini muncul karena kita akan berpotensi ya, ataupun berpeluang untuk bisa memenang kontes ya. Jadi kalau misalkan kita mau menang kontes ataupun akan menjuari kontes, itu pasti ada tanda-tanda ataupun indikasi yang muncul ya. Di antaranya adalah beberapa hal yang akan saya sebutkan di video kali ini. Jadi teman-teman simak terus, jangan pernah skip ya, karena videonya saling berkaitan satu sama lain ya. Nah, tanda-tandanya apa? Kita akan langsung saja mulai di slide yang pertama teman-teman ya. Nah, tanda yang pertama, teman-teman pasti tahu ya, di sini banyak dapat rating tinggi di kontes desain. Nah, teman-teman nanti bisa mengetahui ya, rating tinggi di kontes desain itu seperti ini teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman dapat bintang 5 terus ya, terus dapat bintang 4 misalkan, pokoknya rating tinggi lah, di atas 3 lah ratingnya ya. Berarti itu teman-teman tandanya akan bisa berpeluang memenangkan kontes teman-teman. Jadi seperti ini ya contohnya. Ini adalah desain saya yang pernah menang kemarin ya. Ini kontes desain untuk kaleng bir. Nah, teman-teman perhatikan di sini, saya dapat bintangnya itu 5 ya. Tapi per desain itu saya bintangnya dapat 5 teman-teman ya. Jadi ratingnya itu sangat tinggi banget. Yang desain pertama ini dapat 5 bintang ya, plus dapat like ya. Kemudian yang desain kedua dapat bintang juga, bintang 5, dapat like juga 1. Kemudian yang bintang 5 lagi untuk desain terakhir ini ya, plus dapat like juga 1 ya. Jadi ini adalah indikasi yang bisa teman-teman jadikan patokannya, ataupun teman-teman jadikan pandangannya, bahwa teman-teman ini akan bisa menjuari ataupun memenangkan kontes ya. Dan ini terbukti ya teman-teman ya. Ini terbukti, saya banyak sekali dapat bintang kemarin ya di kontes ini. Bintangnya itu bintang 5 teman-teman, nggak bintang 4, bintang 3 itu enggak, tapi langsungnya bintang 5 teman-teman ya. Ini keren banget ya. Oh my god. Ya, ini kontesnya kayak gini, bintang 5, dapat like juga. Like ini like-nya dari si CH ya, dari si kliennya ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah banget ya, dari kontes desain ini saya dapat bintang 5 ini banyak, dapat bintang 5 itu banyak teman-teman. Jadi nggak cuma satu ya bintang 5, tapi ada banyak. Nah, kalau bintang 5 nya ada banyak ya, jadi teman-teman itu akan mengetahui, ataupun teman-teman nanti akan merasakan ya, bahwa teman-teman akan bisa berpeluang menang kontes ya. Nah, itu adalah ciri-ciri ataupun tanda-tanda yang pertama teman-teman. Kemudian untuk ciri-ciri atau tanda-tanda yang kedua, kita akan mulai bahas ya. Nah, ciri-ciri ataupun indikasi yang kedua yang bisa kita jadikan patokan apakah kita bisa menang kontes ataupun tidak, yaitu dengan cara sering mendapatkan feedback ataupun message dari CCH ya. Jadi misalkan kita dapat sering feedback, ataupun kita sering dapat revisi, dapat arahan, dapat perbaikan desain ya, ataupun dapat pesan input dari dia. Nah, itu adalah peluang yang sangat bagus sekali teman-teman. Itu adalah peluang yang sangat bagus sekali dan berpotensi teman-teman bisa memenangkan kontes ya. Nah, kita bisa lihat di sini, sering mendapat feedback dari dia adalah merupakan juga indikasi bahwa kita akan memenangkan kontes desain. Beruntunglah kamu jika mendapatkan feedback, karena peluang untuk memenangkan kontes desain semakin terbuka lebar ya. Jadi misalkan kita dapat feedback ataupun dapat revisi, dapat koreksi, itu teman-teman jangan sedih ya. Misalkan teman-teman dikoreksi desainnya, kok kurangnya ini, warnanya kurang, desainnya kok kurang, kemudian kok desainnya jelek, itu teman-teman jangan sedih dan jangan
berkecil hati ya. Justru teman-teman itu harus berterima kasih sama si Jaya, karena desain kita itu masih diperhatikan ya. Bayangkan kalau kita desain kita itu nggak pernah diperhatikan sama sekali, ataupun nggak pernah di rating sama sekali, dan nggak pernah di feedback sama sekali. Itu adalah indikasi yang peluang menangnya itu sangat kecil ya. Tapi kalau kita sering dapat feedback dan dapat message dari Jaya ya, maka peluang menang itu akan semakin terbuka lebar teman-teman. Jadi teman-teman harus memanfaatkan hal ini ya. Ini adalah sebuah tips juga ya buat teman-teman, ataupun buat para pecinta desain grafis ataupun kontes desain ya. Nah, itu adalah ciri-ciri ataupun tanda-tanda yang kedua yang. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga, dapat rating tinggi sendirian di kontes desain. Jadi misalkan teman-teman kok dapat ratingnya tinggi sekali ya di kontes, misalkan dapat rating 5 atau rating 4 ya, maksimal rating 5 ya teman-teman ya. Kok yang lain tapi desainnya itu nggak ada yang dapat rating ya, ataupun ratingnya cuma sedikit. Semakin kita dapat rating tinggi ya, dan yang lain tuh nggak dapat rating, itu adalah indikasi yang bisa kita patokan ya. Ini 95% ya teman-teman akan bisa memenangkan kontes ya. Itu saya sudah buktikan sendiri dan sudah saya lihat sendiri ya. Jadi di satu kontes itu ada satu desainer yang dapat rating tinggi sendirian teman-teman, dan yang lain tuh nggak dapat rating dan nggak dapat feedback sama sekali. Jadi itu adalah indikasi yang sangat kuat untuk bisa teman-teman berpeluang memenangkan kontes ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi kalau misalkan teman-teman dapat indikasi kayak gini ya, dapat rating tinggi, kemudian sering dapat feedback, sering dapat message, itu teman-teman nggak usah khawatir. Itu adalah satu bentuk kepedulian si JH kepada kita ya, karena kita itu dianggapnya serius dan bisa memenuhi harapan si JH gitu. Jadi seperti itu. Kemudian teman-teman ciri-ciri yang ketiga, ciri-ciri yang keempat ya. Dari ciri-ciri yang keempat kita bisa tahu dari brief ya. Nah, misalkan teman-teman ikut kontes desain ya, nah, teman-teman bikin desain itu dari arahan si Jaya ataupun sesuai dari arahan si Jaya, itu teman-teman nggak usah khawatir lagi. Insya Allah teman-teman akan bisa berpeluang menang kontes ya. Karena kalau kita mengikuti brief ataupun mengikuti arahan si Jaya, maka kemenangan itu tidak akan pernah sulit ya. Kemenangan itu akan lebih mudah diraih dengan cara mengikuti arahan ataupun brief yang diberikan oleh si Jaya. Jadi misalkan teman-teman ikut kontes, usahakan memahami briefnya terlebih dahulu ya. Jangan langsung nyemplung ya. Jangan langsung nyebur ke kolam. Takutnya kalau teman-teman langsung nyebur ke kolam yang dalam ya, teman-teman nanti tenggelam ya. Jadi teman-teman pastikan dulu nih, ini kira-kira di kedalaman berapa dan di jarak berapa. Jadi teman-teman perlu tahu ya soal kedalaman air, soal jarak renangnya ya. Jadi misalkan ini cuma contoh ya, contoh. Jadi teman-teman punya indikasinya ataupun punya ciri-cirinya teman-teman. Jika teman-teman kemudian indikasi yang keempat ya. Nah, dia fokus pada desainmu saja. Ini adalah indikasi yang paling sering saya temukan di kontes desain ya. Misalkan teman-teman mengikuti suatu kontes desain, tapi kok yang di feedback cuman desain teman-teman doang, yang lain nggak pernah di feedback ataupun ratingnya rendah, ataupun feedbacknya cuman sekali dua kali, itu pun cuman singkat-singkat saja. Itu adalah indikasi bahwa kita akan bisa memenangkan kontes teman-teman. Jadi teman-teman wajib mengenali tanda-tanda ini ya. Nah, Jaya fokus pada desainmu saja. Jadi Jaya itu fokus ya, atau ingin melihat perkembangan yang bagus dari desain teman-teman. Tapi kalau desain yang lain itu nggak pernah diperhatikan ataupun perhatiannya itu kurang lah ya. Jadi misalkan perhatian si Jaya itu kuat ya, ataupun fokus ke kita lebih banyak ya, itu adalah indikasi yang sangat menguntungkan teman-teman. 95% ya kita bisa memenangkan kontes. Itu juga sudah saya buktikan sendiri ya. Saya menang kontes beberapa kali dengan indikasi-indikasi yang saya sebutkan di sini ya. Jadi indikasi-indikasi ini tuh saya bikin itu tidak ngawur ya, tidak asal. Tapi ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan kontes-kontes yang sudah saya lalui dan kontes-kontes yang sedang
sudah saya pernah ikuti ya teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib mengenali tanda-tanda ini ataupun indikasi ini ya, biar teman-teman nanti tahu nih, oh saya akan berpeluang menang. Jadi teman-teman ikut kontes itu ada harapannya lah, harapan dan pijakan yang pasti ya, tidak mengawang-awang ya. Kalau mengawang-awang itu susah teman-teman. Tapi teman-teman harus punya ketetapan hati yang kuat, ketetapan hati yang mantap, disertai keyakinan yang tinggi. Nah itu salah satu yang utama lagi adalah keyakinan teman-teman. Jika teman-teman yakin dengan apa yang teman-teman kerjakan dan apa yang teman-teman desain, itu pasti 95% teman-teman akan bisa memenangkan kontes. Akan tetapi kalau teman-teman nggak yakin ya, teman-teman pesimis dari desain teman-teman ya, kok ratingnya rendah, kok ratingnya cuma 2, cuma 1, cuma 3, itu nggak apa-apa. Teman-teman gaspol aja, bikin terus desain yang lain ataupun alternatif lain ya, sampai si Jaya itu benar-benar menyukai desain teman-teman ya. Itu adalah kuncinya teman-teman ya. Keyakinan, kemudian fokus ya, dan juga mengikuti brief ataupun arahan dari si Jaya. Nah mungkin itu saja teman-teman ya, tentang beberapa tanda-tanda ataupun indikasi yang bisa kita jadikan patokan apakah kita berpeluang menang kontes ataupun tidak. Silakan teman-teman pelajari dan membaca lagi. Misalkan teman-teman ada yang kurang paham ataupun kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar ya, nanti saya akan coba bantu jawab. Oke teman-teman, mungkin ini saja ya pembahasan video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.